Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat, sukacita dan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan dan siap untuk membaca firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa dalam segala keterbatasan kami. Pada waktu kami membaca firman-Mu, Engkau menjelaskannya bagi kami sehingga kami mengerti, kami paham, dan Tuhan juga menuntun kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam Kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 30 dengan judul Perapian yang Menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang
kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30 dengan tema integritas hamba Allah. Saya sudah membagi bagian firman Tuhan ini dengan beberapa pembagian, yaitu ayat 1 menceritakan tentang Raja Nebukadnezar yang membuat sebuah patung emas dengan tinggi 60 hasta atau 27,432 meter, lebar 6 hasta, 2,743 meter. Patung ini didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat 2-3, Raja Nebukadnezar memberi perintah untuk mengumpulkan para pejabat negara dan kepala daerah untuk menghadiri acara pentabisan patung emasnya itu. Ayat 4-7 adalah perintah untuk sujud menyembah patung emas ketika mendengar bunyi kecapi, sangkakala, seruling, dan sebagainya. Nah, jika tidak sujud menyembah, maka akan dicampakkan ke dalam perapian api yang menyala. Ayat 8-12, Sadrak, Mesak, dan Abednego dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa mereka itu tidak sujud menyembah patung emas. Ayat 13-15, Raja Nebukadnezar marah dan bertanya kepada mereka dan menawarkan untuk sujud menyembah patung emasnya, sebab jika tidak demikian
akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu ayat 16-18 adalah jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sangat berani dan tegas menyatakan imannya di hadapan Raja Nebukadnezar bahwa mereka tidak akan menyembah patung raja. Ayat 19-23, kemarahan Raja Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak, Abednego, dan mereka dicampakkan dalam perapian dengan tangan terikat yang panasnya dibuat 7 kali lebih panas, dan orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego mati terbakar saking panasnya api itu. Ayat 24-27, terkejutlah Raja Nebukadnezar karena ia melihat dalam perapian itu bukan ada 3 orang, tapi ternyata ada 4 orang sementara berjalan-jalan. Maka ia memanggil keluar dari perapian Sadrak, Mesak, Abednego, dan mereka keluar tanpa terbakar. Ayat 28, pengakuan dan pujian Raja Nebukadnezar kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat 29, perintah Raja untuk setiap orang menghormati Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ayat terakhir 30, mereka bertiga mendapat kedudukan tinggi yang dianugerahkan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kisah ini terjadi setelah serangan pertama Raja Babel atau Raja Nebukadnezar ke Yerusalem. Dan dalam penyerangan itu mereka menjarak kota Yerusalem dan Bait Suci. Dan segala perkakas-perkakas yang ada di Bait Suci diangkut ke Siniar, ke Babel, ditaruh dalam rumah para dewa. Dan juga mereka menawan sekelompok umat Israel untuk dibawa ke Babel. Nah, di antara mereka ada 4 orang Yehuda, yakni Daniel, yang kemudian dinamai Beltsasar, Sadrak, Mesak, Abednego. Nama Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah juga nama-nama Babel, nama-nama yang diberikan kepada mereka. Sebelumnya mereka adalah bernama Hanaya, Misael, dan Asaria. Nah, kitab Daniel ini ditulis oleh Daniel sendiri, dan kitab ini berkisah tentang keberadaan umat Yahudi di tanah pembuangan di Babel, dan terutama bagi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu bagaimana mereka berkarya serta mereka tetap memelihara iman kepada Allah di tempat di mana mereka dibuang. Nah, khusus untuk pasal 3 dalam kitab Daniel ini, tentu kisah ini bukan sesuatu yang kisah yang asing bagi kita semua. Bahkan mungkin kita sudah pernah dengar waktu masih di sekolah minggu. Pasal 3 ini menceritakan tentang kesombongan Raja Nebukadnezar yang membuat patung dirinya dari emas, dan bagaimana ia menuntut untuk disembah, untuk menunjukkan kesetiaan semua orang dalam kekuasaannya, kesetiaan mereka kepadanya. Tetapi juga menceritakan tentang 3 orang teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang menolak untuk sujud menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar, yang menunjukkan kekuatan Raja Nebukadnezar. Adalah sesuatu yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, untuk tetap memelihara iman, komitmen, integritas di tengah-tengah situasi yang tertekan atau situasi yang sulit. Lebih mudah kita menjadi orang yang berintegritas, berkomitmen ketika berada dalam situasi yang tenang, aman, dan nyaman, dan juga di tempat di mana kita tinggal atau di tanah air sendiri, di desa, di kampung sendiri. Itu lebih mudah. Tetapi yang demikian bukan merupakan sebuah tantangan yang akan menguji apakah benar komitmen, integritas itu benar-benar murni. Tidak diuji dalam situasi yang aman dan nyaman. Kita perlu terus belajar atau mengambil pembelajaran dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam mereka hidup di tanah pembuangan sebagai orang-orang buangan, tapi mereka tidak bermental orang-orang buangan atau bermental budak. Mereka justru tidak terkontaminasi dengan kepercayaan kepada dewa-dewa, atau mereka tidak menyerah kepada kepemimpinan dari seorang raja yang pada waktu itu dalam bacaan ini adalah Raja Nebukadnezar.
iman mereka diuji dalam situasi kondisi hidup yang penuh tekanan. Bagaimana mereka bertiga sepakat untuk tidak mencemarkan diri, tidak menjual nama Tuhan Allahnya, dan tidak mempermalukan Allah yang mereka sembah, yang mereka kenal dari sejak kecil. Iman yang sungguh tertanam dalam kehidupan 3 orang muda ini justru sementara diuji di tanah orang. Ketika tadi disebutkan bahwa Raja Nebukadnezar menyuruh semua orang untuk menyembah patung dirinya yang telah ia buat, semua pembesar, tokoh-tokoh penting menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Ketika dibunyikan kecapi rebab gambus, semua mereka sujud menyembah. Dasarnya adalah ketakutan karena mendengar ancaman yang sangat menakutkan. Karena kalau tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar ini, maka ancamannya adalah nyawa. Mereka akan kehilangan nyawa. Maka mereka memilih untuk menyembah, sujud menyembah daripada kehilangan nyawa. Semua yang mendengar bunyi-bunyian, mereka sujud menyembah. Artinya mereka setia kepada raja. Sehingga apapun yang disuruh, apapun yang diinginkan, apapun yang dikehendaki oleh raja, mereka tidak berkuasa untuk menolaknya. Karena takut kehilangan nyawa. Nah, pada waktu itu dilaporkan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melakukan hal yang sama. Sehingga membuat geram Raja Nebukadnezar. Maka ketika laporan itu disampaikan kepada Nebukadnezar, itu berarti pengkhianatan, bukan? Berarti 3 orang pemuda ini tidak setia, tidak mau diatur, tidak mau dengar aturan, tidak mau taat. Mereka adalah orang yang melawan. 3 orang yang tetap setia yang dicatatkan dalam Daniel pasal 3 ini. Kesetiaan mereka untuk tetap bertahan tidak menyembah, tidak sujud menyembah patung raja ini membuat Raja Nebukadnezar sangat marah. Itu berarti ada orang yang memilih untuk membangkang terhadap perintah yang telah disampaikan. Sehingga Raja Nebukadnezar ini menawarkan kembali, tidakkah kamu mau memuja dewaku? Ayat 14. Dan menyembah patung emas yang kudirikan itu? Jika kamu bersedia, maka kamu tidak akan dicampakkan. Tetapi jika tidak, maka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan kata Nebukadnezar, dewa manakah? Ayat 15. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Nah, dari perkataannya ini itu mengartikan bahwa kekuasaan tertinggi ada di dalam tangan Raja Nebukadnezar. Karena bagi dia ketika ancaman ini disampaikan, tidak akan ada seorang pun yang melawan perintahnya akan selamat. Berarti dia yang berkuasa, paling berkuasa ketika itu. Dan ini merupakan suatu kebanggaan. Tetapi tidak bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sungguh Bapak Ibu Saudara, dari jawaban 3 orang muda ini, kita dibawa untuk menjadi takjub, untuk menjadi heran bahwa mereka dengan berani melawan ketidakadilan atau kekuasaan raja yang semena-mena memerintahkan semua orang untuk menyembah patung buatannya. Ayat 17 dan 18 mengatakan atau menyatakan kepada kita, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa bukan? Di dalam ancaman kehilangan nyawa, mereka justru memiliki keberanian yang luar biasa. Yang tidak semua orang memilikinya dalam situasi yang genting, yang sulit dan penuh tekanan ini. Mereka bertiga masih dengan berani untuk mengatakan imannya, mempertahankan imannya, dan berani menghadapi keadaan yang sulit ini dengan resiko ancaman nyawa. Keberanian yang luar biasa. Tentu
Keberanian ini tidak terbangun 1-2 hari. Keberanian yang sudah tertanam dari sejak kecil di tanah Israel. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari tangan-Mu yang raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja. Artinya, kalau Allah yang kami puja akan melepaskan kami, maka Ia akan melakukannya. Tetapi kalaupun Ia tidak melepaskan dari perapian yang menyala-nyala, dari ancaman nyawa ini, maka mereka tidak akan memilih untuk menyembah. Baik Allah menolong maupun Allah tidak menolong, tidak masalah buat mereka. Allah menolong, bersyukur. Allah tidak menolong, mereka tidak akan menyerah pada keadaan. Apalagi memuja patung buatan Raja Nebukadnezar. Berarti ketika mereka menyembah patung itu karena terdesak, maka mereka sementara melepaskan komitmen iman dan mereka menyerah pada keadaan. Mereka mempermalukan Tuhan Allah mereka. Mereka tidak percaya lagi akan imannya. Mereka tidak percaya akan Tuhannya. Tapi justru dalam segala keadaan, mereka mengambil keputusan Allah melepaskan atau tidak melepaskan. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Mereka siap mati, berani mati untuk mempertahankan iman, untuk mempertahankan komitmen, untuk mempertahankan integritas mereka. Mereka orang-orang yang berani, orang-orang muda yang berani. Tidak ada pembelaan dari sana sini. Mereka hanya bersandar kepada Tuhan Allah. Mereka menyerahkan semuanya kepada kekuasaan Tuhan Allah yang mereka puji dan muliakan. Mereka tidak menyerah pada keadaan sulit. Mereka menunjukkan siapa Allah yang ada di dalam diri Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sesuatu yang perlu menjadi perenungan bagi kita sekalian. Menjadi suatu contoh dan teladan. Mereka tidak pusing soal nyawa mereka, masa depan mereka, hidup mereka. Tapi mereka sementara bersaksi kepada orang-orang yang menyembah berhala. Mereka sementara bersaksi kepada penguasa di Babelonia, kepada Raja Nebukadnezar yang sombong dan angkuh itu, yang merasa diri hebat. Mereka tidak ikut arus, mereka tidak takut bahaya. Mereka tidak memikirkan kepentingan diri dan tidak mencari keselamatan diri sendiri. Saat-saat genting, mereka tidak menyelamatkan diri. Sesuatu yang membuat kita takjub, menjadi suatu contoh untuk kita contohi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema untuk minggu ini yang akan kita renungkan tadi adalah integritas hamba Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego dipertaruhkan di situasi yang demikian. Maka mari kita cari tahu dulu apa itu integritas. Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Kemudian artinya juga adalah kejujuran. Secara sederhana, integritas itu adalah kualitas seseorang yang menunjukkan sikap jujur, konsisten, dapat dipercaya dalam segala situasi. Orang yang berintegritas akan selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi, dari arti integritas ini, maka kita pun boleh menyetujui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang berintegritas. Mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya, yaitu nilai-nilai iman, ajaran-ajaran yang mereka terima dari orang tuanya. Mereka bertindak, mereka memilih untuk tidak menyerah pada keadaan, untuk tidak menyembah patung,
dari Raja Nebukadnezar ini karena mereka memilih nilai-nilai yang mereka telah yakini. Mereka tetap menunjukkan kualitas hidup konsisten, tetap tidak berubah dalam segala situasi. Mereka orang-orang berintegritas. Orang-orang yang menjadi contoh bagi kita. Tetapi integritas juga memiliki arti yang lain yang dapat kita lihat, bahwa orang-orang berintegritas adalah orang-orang yang jujur, dapat dipercaya, dapat diandalkan dalam setiap situasi, tidak berbohong atau tidak menipu orang lain. Mereka berkata-kata sesuai dengan apa yang mereka pilih, yang mereka yakini. Atau kata-kata mereka sesuai dengan yang mereka yakini atau yang mereka perkatakan. Dan juga mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yang berani mengakui kesalahan dan siap bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga ketika mereka menunjukkan integritasnya, imannya, bahwa mereka tidak mau menyembah patung, maka akhirnya mereka harus menerima resiko. Resikonya adalah mereka siap dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan pada akhirnya mereka dicampakkan di dalam perapian yang menyala-nyala dengan panas yang luar biasa. Saking luar biasanya panas itu, panas dari api yang menyala-nyala itu, maka orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, justru mereka yang lebih dulu mati karena mereka terbakar. Dan mereka bertiga diikat, dan dengan pakaian yang lengkap, jubah mereka dilemparkan, dicampakkan ke dalam perapian itu. Dengan berani mereka masuk dalam perapian itu. Mereka berani membayar harga, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka tidak pusing dengan masa depan, tidak pusing dengan nyawa mereka, dengan ancaman. Mereka adalah orang-orang yang hebat dalam Tuhan. Mereka berani menghadapi segala ujian dan tantangan yang sangat besar. Bagaimana dengan kita? Tentu kita bisa membangun komitmen, iman, dan integritas kita. Kita tentu perlu terus belajar, mengasah keberanian kita dalam Tuhan. Iman, kepercayaan kepada Allah itulah yang menjadi modal dari ketiga orang muda ini. Sehingga mereka kuat dan mampu menghadapi tekanan dan ancaman. Nah, itu tidak terjadi dengan instan, langkah demi langkah. Iman kepada Tuhan itu bertumbuh dan berkembang. Sampai kemudian kita berani untuk memilih antara tetap memegang iman atau melepaskan iman. Demi mendapatkan kehormatan atau demi mendapatkan sesuatu yang kita idamkan. Kelihatannya di sini Allah seperti berdiam, ya. Artinya membiarkan mereka dicampakkan kelihatannya. Tetapi tidak demikian, justru ketika mereka ada di dalam perapian, yang menjadi tidak tenang adalah raja itu sendiri, Raja Nebukadnezar. Karena ia terkejut sebab yang dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala itu adalah 3 orang. Mengapa yang dia lihat itu 4 orang? Ternyata satu adalah malaikat Tuhan. Ia berkata rupanya seperti dewa, anak dewa. Kemudian dia memastikan dan bertanya, mencari informasi apakah mereka dimasukkan 3 orang dengan tangan yang terikat. Karena yang Nebukadnezar lihat adalah 4 orang yang sementara berjalan-jalan. Lalu kemudian ketika ia memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar, maka mereka dalam keadaan tidak terjadi apa-apa. Tubuh mereka aman, tidak terbakar, rambut di kepala juga tidak hangus, bahkan jubah yang mereka gunakan tidak berbau bakaran. Tidak ada yang berubah. Tuhan luar biasa. Tuhan yang mereka yakini. Tuhan yang mereka pertaruhkan, Tuhan yang mereka saksikan, Tuhan yang mereka imani, itu Tuhan yang menjaga, yang menolong, yang melepaskan. Ternyata Allah punya cara lain untuk membuka, mencelikkan mata dari Raja Nebukadnezar, untuk melihat bahwa ada kekuatan, ada kemahakuasaan, ada kuasa yang lebih besar dari kuasanya, yaitu Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekiranya Tuhan menolong pada waktu hendak dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala,
Tidak ada kesaksian dari Raja Nebukadnezar. Tuhan membiarkan itu terjadi. Tuhan mengikuti apa kehendak daripada Raja Nebukadnezar. Disitulah cara Tuhan mencelikkan kebutaan, ketidakmengertian dari raja ini. Sehingga dia pada akhirnya mengakui dan memuji Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan terkadang membiarkan, seperti membiarkan, padahal tidak sebenarnya. Sebab rencana dan rancangan Tuhan atas segala peristiwa yang terjadi, kita tidak tahu. Kita tidak bisa baca. Dan kita yakini rencana dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi hamba-hambanya. Bagi orang yang mempertaruhkan imannya kepada Dia. Bagi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah biarkan. Kita sendiri saja yang berpikir bahwa Tuhan sementara biarkan ketika kita sementara ada dalam tekanan. Kita sementara ada dalam kesesakan. Kita sementara ada dalam pergumulan. Di mana Tuhan? Padahal Tuhan punya rencana lain. Tuhan bisa memakai masalah, kesulitan, tantangan, ujian, pergumulan kita untuk menunjukkan kebesaran kuasa-Nya kepada orang lain. Sehingga namanya dipermuliakan, ditinggikan. Tuhan sementara mempermalukan Nebukadnezar yang menunjukkan kekuasaannya. Tuhan sementara mempermalukan seorang yang menyembah berhala. Penyembah berhala. Raja yang sombong ini dipermalukan oleh Tuhan melalui aturannya, melalui resiko. Bagi yang tidak menyembah patung, resikonya dibakar hidup-hidup. Tuhan memakai semua rancangan ini, rancangan Raja Nebukadnezar ini, untuk mempermalukan diri sendiri dan untuk membuat dia menghormati nama Tuhan Allah. Jika Tuhan Allah langsung menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang dapat disaksikan kepada raja yang sombong ini? Dan apa yang akan dikatakan oleh Raja Nebukadnezar? Tidak ada. Dan Tuhan memperlihatkan kemahakuasaannya yang besar. Dengan melihat tidak ada perubahan yang terjadi ketika 3 orang muda ini dibakar hidup-hidup di perapian yang nyalanya sangat dahsyat ini. Tidak ada yang berubah. Mereka tetap sama waktu masuk dan waktu keluar dari perapian. Sehingga Raja Nebukadnezar memuji Allah. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat 28. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Disinilah ia sendiri mengakui, terpujilah Allah yang telah melepaskan hamba-hambanya yang benar-benar menaruh percaya, beriman kepadanya, dan hamba Allah yang melanggar titah raja. Dia mengatakan sendiri, dia makan sendiri DP kata-kata. Dia mengerti bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka mereka akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Puji Tuhan, haleluya. Raja yang sombong dan penyembah berhala, bahkan yang memberhalakan dirinya, memuji bahwa tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego seperti yang dilakukan Allah mereka. Puji Tuhan. Keadaan menjadi berubah. Iman itu tetap hidup di dalam diri mereka. Kekuatan kuasa raja tidak sanggup mengubah iman orang-orang muda ini. Mereka tidak terbawa arus, tidak terhanyut
oleh arus. Mereka tetap kokoh teguh di tanah orang. Iman, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Iman yang dipertaruhkan. Harga yang dibayar. Tuhan balas kembali. Ayat 30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan yang sangat indah, yang mengandung banyak pembelajaran buat kita semua. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman seperti inilah yang dipunyai, yang dimiliki oleh mereka, orang-orang muda. Kita sering menyerah pada keadaan. Kita sering tergantung pada keadaan. Dan dalam keadaan yang sulit, terdesak, bisa saja kita menyerah pada kekuatan manusia. Akan kita bisa saja melepaskan iman kita dan menyerahkan diri kepada manusia berdosa. Tapi hari ini kita menerima pembelajaran yang mencolek kita untuk menjadi celik mata rohani kita. Tuhan selalu ada mendampingi orang-orang yang bersandar kepadanya, yang berharap kepadanya, yang berkomitmen untuk tetap setia sampai akhir kepada Tuhan. Ada harga memang yang harus kita bayar, yang kita pertaruhkan, tetapi jangan lupa Tuhan menilik semua itu. Pengorbanan kita, kesetiaan kita, tanggung jawab kita, kualitas iman kita, integritas kita. Tuhan menilik semua itu. Tuhan memberikan apa yang layak dan pantas diterima oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena iman kepada Allah mereka. Menjadi juga sebuah peringatan kepada orang-orang muda, kaum muda. Di zaman ini ada banyak hal yang bisa menjadi ilah atau dewa kita tengah kemajuan zaman ini, yang bisa membuat kita meletakkan hidup kita kepada masa depan, jabatan, kepada kemampuan, kesanggupan, kecakapan, kepada teknologi, ada rupa-rupa tantangan. Tapi maukah kita mengambil pembelajaran dari sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka tidak didampingi oleh orang-orang berkuasa untuk menolong. Tapi ada Tuhan yang hidup, yang menghidupkan yang mereka imani. Maukah kita berkomitmen seperti itu, menjadi seorang percaya kepada Tuhan Yesus yang berintegritas, sehingga dimanapun kita pergi dan berada, kita tetap berpegang pada iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus, tidak melepaskan iman kita hanya karena seseorang, karena sesuatu, karena kepentingan, dan apapun yang mendorong, menekan kita, atau mungkin yang kita pandang lebih baik, lebih istimewa dari iman kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Sebab beriman kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dan amat penting. Sesuatu yang harus kita pegang sampai akhir hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Bahkan firman ini menyentuh semua orang. Keberanian, kemampuan kita untuk bertahan dalam tantangan dan ujian akan membuahkan hasilnya. Jangan menyerah pada keadaan, tapi menyerah dan berserahlah kepada Kristus. Hidup yang kita jalani hanya satu kali. Apa yang kita mau saksikan? Ya hidup kita yang beriman kepada Tuhan. Biar banyak orang tahu siapa Tuhan dalam hidup kita. Siapa Tuhan Allah yang kita imani. Itu perlu dibuktikan dalam tindakan. Sehingga setiap mulut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Allah. Dari iman kepercayaan kita yang kokoh kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar, setia, taat, dan jujur kepada Tuhan, maka orang-orang
yang akan melihat itu akan memuliakan Tuhan. Mereka akan memuliakan Tuhan, melihat iman yang ada pada kita dan tindakan yang kita lakukan. Orang-orang yang tadinya tidak kenal Tuhan akan mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, dan berkeputusan untuk hidup dalam Tuhan. Itu karena mereka menyaksikan Allah yang benar-benar hidup, yang diimani oleh kita, yang kita buktikan Allah hidup itu juga hidup dalam segala tindakan yang kita ambil, yang kita pilih. Jangan salah mengambil keputusan. Setiap keputusan, setiap pilihan dari segala pilihan kita harus selalu dibungkus dengan iman kita kepada Allah. Apakah ini akan mempermuliakan Allah? Apakah ini akan mempermalukan Allah? Apakah ini membawa kesaksian yang memasyurkan nama Allah? Selalu harus dibungkus dengan iman kita kepada Allah. Sehingga semua yang kita lakukan atas dasar iman akan berpotensi untuk membesarkan nama Tuhan. Kita akan menyaksikan nama Tuhan melalui hidup kita. Di sini kita melihat bahwa kuasa Allah tidak dapat dibandingkan dengan kuasa-kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk kuasa-kuasa yang ada pada manusia. Ketika memiliki jabatan, memegang jabatan tertentu, tidak ada kuasa yang sebanding, yang setara dengan kuasa daripada Tuhan Allah yang kita sembah dan kita kenal, yang kita muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada. Segala kuasa-kuasa di dunia ini tunduk kepada kuasa Allah. Dan kitalah yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa dengan iman, keyakinan, komitmen, integritas yang kita punya. Itulah cara kita bersaksi. Cara kita bersaksi tentang Allah, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk hidup sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Tidak menyerah pada keadaan, tapi menyerah berserah kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu ada dengan rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera. Engkau memimpin kami setiap hari pada segala situasi, pada segala kesempatan. Sehingga kami sadar dimanapun kami pergi dan berada, tuntunan Tuhan selalu sempurna. Berkati hidup kami untuk jadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa.